Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama menghadiri kegiatan teman kita yang akan diseminasi budaya disiplin positif. Kegiatan ini merupakan tugas teman kita di dalam pendidikan calon guru penggerak. Salam dan salawat tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan untuk kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman atas kesediaan waktunya untuk hadir bersama. Kita ketahui bahwa ini sudah jam pulang. Kita sambil menunggu jam pulang sampai jam 2, kita gunakan waktu ini. Memang di setiap hari Rabu itu adalah kegiatan kombal. Kemudian teman kita ini salah satu teman kita yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini akan mendiseminasikan tugasnya itu budaya disiplin positif. Jadi kami berharap, saya sebagai kepala sekolah berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya semata memenuhi tugasnya sebagai calon guru penggerak, tetapi ini juga kita mau disiplin positif ini kita akan tularkan kepada teman-teman kita di sekolah, terutama kepada anak-anak didik kita yang ada di sekolah, dan ini akan menjadi budaya di sekolah. Jadi saya mungkin tidak berpanjang lebar, nanti Ibu Andi Nurfadila akan menyampaikan seperti apa kiat kita disiplin positif ini yang harus kita terapkan seperti apa. Ya. Jadi budaya positif, disiplin positif ini sebenarnya jauh sebelum ada kegiatan namanya pendidikan guru penggerak ini sudah kita lakukan. Cuma setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak baru kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa oh seperti ini. Iya. Jadi ini nantinya akan menjadi satu budaya, sudah menjadi kebiasaan ya yang tercipta di satu sekolah. Ya, mungkin saya tidak berpanjang lebar, mungkin hanya ini yang saya bisa berikan gambaran, bisa menyampaikan lagi kepada teman-teman. Marilah kita membantu teman kita. Jadi artinya pendidikan guru penggerak ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang baik, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus membantu teman kita. Jadi mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Saya ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya langsung saja izin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya Bapak Ibu ya? Ngantuk. Baik, jadi terima kasih atas kedatangannya di tempat ini. Jadi hari ini saya Andi Nurfadila selaku calon guru penggerak angkatan 11 untuk memenuhi tugas kami di pendidikan guru penggerak ini. Kami melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman modul 1.4 yaitu budaya positif atau disiplin positif. Nah, jadi hari ini mungkin kita akan banyak sharing saja ya apa yang selama ini kita sudah lakukan
lakukan di sekolah ini terkait budaya atau disiplin positif yang telah kita terapkan di kelas masing-masing mungkin atau di sekolah kita secara umum. Nah, supaya mengurangi kekantukan kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu. Jadi di atas ada beberapa kata, tapi kata ini akan kita susun menjadi satu kalimat. Ya, jadi ada kata ayah, pasar, buah, ibu, jeruk, sayang, beli, kemarin, di. Jadi karena mungkin di sini ada banyak guru bahasa Indonesia, jadi ini tidak ada apa ya, salah benar. Ini tergantung persepsi masing-masing Bapak Ibu mau menyusun kalimatnya seperti apa. Jadi tidak ada salah dan benar. Baik, mungkin saya beri waktu 1 menit mungkin Bapak Ibu untuk langsung saja kami berikan kesempatan kepada Ibu Baya. Jadi kalimatnya itu harus mencakup semua kalimat yang ada di atas ya. Ya, silakan. Ya, ayah, pasar, buah, ibu, jeruk, sayang, beli kemarin di. Boleh mungkin Bapak Ibu tulis dulu di atas kalau takut terbalik-balik kata-katanya. Itu saya budaya ya. Ibu ayah. Boleh ada kalimat kata tambahan. Iya, silakan Bunda. Beli jeruk di pasar buah. Kemarin ibu saya buaya. Kemarin ayah sayang ibu. Ayah sayang ibu beli buah jeruk di pasar. Ya, ada yang lain mungkin. Silakan Ibu. Ya. Ayah sayang ibu kemarin beli jeruk di pasar buah. Oke, bisa. Saya. Ya, ada. Silakan Ibu Ani. Ayah ibu beli jeruk di pasar buah kemarin sayang. Masih ada. Bisa terbentuk banyak kalimat ya. Dan semuanya saya rasa betul. Bisa cerita-cerita mungkin memperjelas ke guru bahasa Indonesia kira-kira yang mana yang paling tepat. Karena terima kasih, kalau saya bawakan sebuah percakapan. Coba kita dengarkan dulu bersama. Jadi kayak percakapan antara ibu dan ayah saya. Kemarin ibu beli buah jeruk di pasar. Tapi ibunya yang membeli. Tapi ibu sayang ayah. Iya. Percakapan ayah sayang. Langsung Menginformasikan dari perspektif bapak bagaimana? Tadi sudah ada ibu yang sayang ayah, kalau ayah yang sayang ibu. Kembalikan ibu. Iya, coba dijelaskan. Ibu saya, ayah kemarin beli jeruk di pasar. Beli buah jeruk di pasar. Oke, ya. Oke, bagus sekali ya kalimatnya. Iya, terakhir mungkin saya minta pendapat dari guru bahasa Indonesia. Mohon izin Ibu aja atau Ibu Rama. Iya, silakan. Ini EYD yang menurut EYD. Jangan yang disebutkan. terima kasih.
dari beberapa teman tadi yang sudah membuat atau menyusun menjadi satu bentuk kalimat yang utuh, yang saya tangkap, yang saya merasa cukup menarik atau mudah dipahami oleh siapapun, itu adalah kalimat yang dibuat oleh Ibu Mardiani beserta dengan Ibu Eri Mayani, karena dia membuat satu percakapan. Kenapa? Karena kalimat yang baku adalah kalimat yang mudah dimengerti oleh siapapun tanpa melihat batas umur. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sudah mendengar dari berbagai perspektif dan dari guru bahasa Indonesia juga sudah memberi penguatan. Kalau dari saya sendiri sepakat dengan Ibu Eri dan Pak Alfian ya. Ibu sayang atau bapak sayang, kemarin ibu atau bapak membeli buah jeruk di pasar. Jadi seperti semacam percakapan. Entah mau disayang ibu atau bapak yang sayang ibu terserah ya. Jadi ini gunanya ice breaking yang tadinya mungkin ngantuk karena otak lagi istirahat, diajak berpikir lagi supaya kembali fokus supaya bisa fokus ke materi kembali. Jadi ice breaking ini Bapak Ibu bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kalau misalkan apalagi jam-jam terakhir saat siswa mau pulang, boleh ya, boleh begini atau boleh joget-joget menggerakkan badan supaya lebih enjoy menikmati pelajaran. Baik, boleh lanjut Ibu. Jadi sekarang saya masuk ke inti budaya positif. Pada kegiatan yang lalu kita sudah membuat atau menyusun visi sekolah kita bersama. Nah, visi itu adalah impian kita kepada murid-murid kita, kepada lingkungan sekolah kita. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut tentu harus didukung oleh lingkungan sekolah yang positif. Ya. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan lingkungan positif adalah menerapkan budaya positif itu. Ya, karena tidak mungkin kita akan mencapai visi ketika lingkungan sekolah kita tidak mendukung untuk pencapaian visi. Jadi lingkungan positif yang dimaksudkan di sini adalah seperti yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, kita diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, lingkungan sekolah itu diibaratkan sebagai sawahnya, sawah tempat petani itu bercocok tanam. Nah, supaya tanaman kita baik padi maupun jagung itu dapat tumbuh subur, tentunya kita harus mengolah tanah tersebut supaya siap ditanami. Entah itu diberi pupuk, diberi apapun itu, disiram mungkin. Jadi itulah tugas guru, mengusahakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid dapat tumbuh dengan baik. Oke. Nah, sekarang kita mau berefleksi dulu seperti apa penerapan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu mungkin sudah ada beberapa yang menerapkan ya. Jadi apakah budaya positif atau disiplin positif di sekolah kita sudah diterapkan dengan efektif? Jika belum, kira-kira apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Baik, mohon sharingnya Bapak Ibu, silakan siapa yang mau membagi pengalamannya dalam penerapan disiplin positif di kelas. Apakah sudah efektif? Kalau belum, kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki? Ya, kami berikan kepada Ibu Lydia Siti. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber. Sebenarnya sejujurnya saya rasanya malu untuk berbicara tentang disiplin, karena jujur sampai saat ini juga saya bukan orang yang 100% sudah menerapkan hal itu. Tapi kalau ditanya pendapatnya, saya akan mencoba berikan pendapat saya. Penerapan disiplin positif di sekolah kita, pastinya semua sekolah atau institusi itu berusaha untuk menerapkan itu. Dan pasti tanpa
setiap institusi itu pasti berusaha untuk menerapkan disiplin. Karena tanpa adanya disiplin maka program ataupun visi impian dari sekolah ataupun lembaga apapun itu tidak akan bisa tercapai menurut saya. Ya, jika kita kembali ke sekolah kita, maka apakah penerapannya sudah efektif? Boleh kalau diskalakan, diterpalkan antara 0 sampai 100, maka mungkin kita masih berada di tengah-tengah, mungkin sekitar 60%. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Kalau pribadi saya sendiri pribadi tanyakan apa yang masih perlu diperbaiki, kembali ke diri saya sendiri sebagai seorang pendidik. Saya harus lebih mendisiplinkan diri dan memberikan teladan yang baik kepada murid-murid saya. Karena tanpa ada teladan dari saya, mereka pastinya juga mereka itu menempatkan guru sebagai sosok yang diidolakan. Dan jujur saja, yang perlu saya perbaiki adalah kedisiplinan diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat yang luar biasa dari Ibu Widya Stuti. Jadi sudah berjalan ya. Saya yakin Bapak Ibu Wali semua sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Bisa bagaimana kemudian kita terus mengevaluasi. Dan betul kata Ibu Tuti, kembali ke diri kita masing-masing. Kita sebagai guru itu adalah tauladan, contoh bagi murid kita. Tidak mungkin anak-anak kita akan disiplin kalau gurunya sendiri tidak disiplin. Tamparan besar buat saya sendiri yang kadang masih suka terlambat. Ya, baik kita lanjut. Jadi terkait budaya positif ini kita harus mengetahui juga teori kontrol. Ada beberapa miskonsepsi terkait teori kontrol ini. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Mungkin kita terkadang berpikir murid itu bisa kita kontrol. Kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Ternyata itu miskonsepsi atau pendapat yang keliru ya. Karena sebenarnya anak itu kadang melakukan apa yang kita perintah, tapi sebenarnya itu karena dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi bukan karena mengikuti apa kata gurunya, tapi dia mengizinkan dirinya untuk disuruh berbuat seperti itu. Jadi sebuah ilusi ketika guru berpikir bahwa dia bisa mengontrol muridnya. Kemudian adalah sebuah miskonsepsi ketika kita berpikir bahwa
Jadi izin sekali lagi saya mau kita sharing. Motivasi apakah yang mendasari Bapak Ibu hadir di acara diseminasi hari ini? Boleh mungkin Ibu Mala, apa motivasinya Bu Mala? Sudah disogok? Terima kasih. Terima kasih. Tentu saja alasan yang mendasari kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini adalah untuk berbagi ilmu. Semoga terutama saya yang belum CGP ini, semoga dengan mengikuti ini kami yang belum bisa juga mendapatkan ilmu dan kesempatan nantinya pada CGP berikut. Amin. Amin, amin yang banyak-banyak. Iya, silakan Ibu Adria. Motivasinya apa Ibu hadir di tempat ini mengikuti acara diseminasi hari ini? Ya, terima kasih. Kesempatan yang kedua kalinya motivasi saya untuk hadir di tempat ini karena mengingat saya tahun depan sudah memasuki pensiun. Jadi ingin sudah merasakan apa yang namanya CGP. Namun sayang saya tidak bisa lagi melakukan itu karena waktu sudah mendekati untuk masa purnabakti. Sayang Terima sekali. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya salut sekali sebenarnya sama Bu Adi. Motivasinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu besar sekali. Cuman itu ya terkendala masalah umum mungkin. Iya. Iya. Andai saja kurikulum Merdeka ini lahir lebih awal ya dan lebih cepat ada guru penggerak, insya Allah pasti Bu Adi akan menjadi angkatan pertama. Baik, masih ada mungkin Ibu motivasi yang lain? Tidak ada?
Bisa juga sebenarnya keyakinan guru. Alangkah baiknya kalau ada keyakinan guru. Baik, kita lanjut mungkin saja dulu ya. Jadi apa sebenarnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah norma dan nilai, bukan itu norma ya. Norma dan nilai-nilai yang disepakati bersama di kelas yang menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi ketika kita membuat keyakinan ini, murid akan merasa lebih bertanggung jawab karena keyakinan itu berasal dari diri mereka sendiri. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Ini sudah kita buat sebenarnya ya. Jadi tidak apa-apa mungkin kita langkahi saja. Jadi setelah anak-anak mengusulkan apa saja yang perlu dia yakini, kita membuat poster kemudian ditempel di kelas. Kemudian poster itu boleh kita suruh anak-anak menandatanganinya agar lebih tumbuh rasa tanggung jawab untuk menerapkannya. Kemudian ini juga yang perlu kita pahami ya, bahwa dalam keyakinan kelas ini tidak boleh ada kata negatif, tidak boleh ada kata tidak boleh terlambat, tidak boleh ada kata jangan makan di dalam kelas, tidak boleh kata tidak dan jangan, harus bersifat kalimat positif. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian selanjutnya dan ini yang penting, mungkin kalau sudah ditempel Bapak Ibu di kelas harus terus dievaluasi, jangan sampai anak-anak lupa. Meskipun sudah ada tertempel, kalau kita tidak terus ingatkan anak-anaknya, otomatis dia akan lupa. Jadi setiap masuk, apakah ada yang mau ditambahkan dari keyakinan kelas kita? Kalau tidak, ya cukup dibacakan ulang saja. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Mungkin tadi sudah saya sempat singgung ya, bahwa ketika murid melakukan suatu kesalahan itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling utama adalah bertahan hidup. Ini terkait kebutuhan makan dan minum, sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh semua orang, baik guru maupun murid-murid kita. Oke, untuk lebih memahami terkait kebutuhan dasar ini, kita lihat lagi ceritanya. Ada cerita lagi. Ibu Ampar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya? Jadi dikaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh Doni tersebut? Ya, jadi Doni tadi sering mengambil makanannya. Karena di sini ada guru BK ya. Guru BK dulu ini. Iya. Ya, silakan. Jadi Ibu Doni tadi sering mengambil makanan temannya. Kira-kira bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Boleh kasih kesempatan dulu ke Ibu Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah membaca dan memahami kalimat di atas, bahwa Doni itu ada dua kemungkinan menurut saya. Yang pertama, barangkali si Doni ini
kesenangannya suka mengganggu dan untuk bertahan hidup, juga untuk bertahan hidup. Di samping artinya untuk bertahan hidup, dia itu memiliki kesenangan suka mengganggu teman kelas. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas jawabannya Bunda. Masih ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Atau sama semua? Sama ya? Ya. Jadi dari ilustrasi cerita ini dapat kita mungkin tahu ya bahwa Doni pasti tidak makan atau sarapan di rumahnya. Kita sepakati mungkin ya, karena tidak mungkin dia mengambil makanannya temannya ketika dia tidak lapar. Pasti dia lapar, dia butuh makan, ya. Dan dia tidak membawa bekal. Artinya mungkin di sini ada unsur. Jadi kita harus tahu dulu kita kasih Doninya ini kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Untuk memvalidasi asumsi kita bahwa dia tidak makan dari rumah, tidak disiapkan bekal oleh orang tuanya. Yang jelas bahwa kita tahu bahwa setiap anak-anak yang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Itulah untuknya kita melakukan restitusi. Jangan langsung dimarahi. Kau mentang itu, selalu mentang kau begitu. Selalu ngambil punya teman, pokoknya itu mencuri. Kan biasanya gitu ya. Kita langsung memarahi anak-anak, menjustifikasi dia. Padahal kita harusnya tanya kenapa bisa ambil makanannya teman kita. Iya, Bapak ambil Iya. Oke, posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira di tahap mana kita berada? Ya, jadi penghukum ini kayak itu tadi, anak-anak mengambil bekal temannya kita langsung marahi dia. Itu penghukum. Sambil menunjuk-nunjuk begitu di depan mukanya anaknya sampai anak-anaknya merasa takut. Bagaimana caranya dia mau bercerita kalau kita langsung kasih dia nada tinggi, gitu kan? Oke, kemudian pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini dia tidak menggunakan kata-kata nada tinggi, tidak. Justru dia memelas. Dia memelas. Kenapa bisa begitu? Tidak normal. Itu saya sebagai wanita malu lihat begitu. Itu pembuat rasa bersalah. Dia itu selalu bikin malu, Kak. Saya takut dimarahi sama ibu kepala sekolah. Kasihani saya. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman dia bahasanya bercanda ya, bercanda. Oh iya, nanti tidak apa-apa. Jadi lain kali jangan gitu-gitu, udah ya kembali saja ke kelas. Tidak apa-apa nak ya, lain kali jangan begitu lagi ya. Sudah begitu anak-anak kali papa menyadari apa yang dia telah lakukan, apa kesalahannya sebenarnya, kita langsung kembalikan dia ke kelas. Padahal harus dia sadari sebenarnya apa kesalahan. Dia suka merangkul, dia bertindak sebagai teman. Lanjut. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini apa peraturan kita? Bolehkah mengambil teman? Kalau begitu tidak boleh, ya berarti harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya mungkin apa? Membayar ya, ganti uangnya temannya. Itu pemantau. Jadi selalu dikembalikan dengan apa peraturan kita. Itu ciri-ciri dari pemantau. Lanjut kemudian ke manajer. Manajer ini mungkin posisi yang paling tinggi dan diharapkan adalah posisi yang kita bisa terapkan. Iya. Manajer perkebunan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa? Jadi ini ada anak yang terlambat ya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Kak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Jadi tidak langsung kita hukum, lari ke dinding lapangan. Itu penghukum ya. Jadi kalau manajer ini kita tanyakan alasannya, kemudian anak-anak disuruh untuk mencari solusi bagaimana dia memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang lagi di masa depan. Nah ini segitiga restitusi.
video dulu ya Bapak Ibu. Video penerapan segitiga. Ya, jadi kebetulan artisnya adalah orang yang kita kenal. Mari kita lihat bersama siapa artisnya. Siapa tadi artisnya? Lanjut langsung saja. Kita tahu artisnya. Oh, ini dilapatin. Baik, jadi itu tadi contoh penerapan restitusi yang sudah kami coba terapkan di kelas. Jadi inti dari restitusi itu adalah tidak boleh ada kata nada tinggi. Ya, jadi kita harus tetap bertutur lemah lembut kepada anak dan melaksanakan tiga tadi itu tiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, ini mungkin terakhir ya. Saya tadi sudah membagikan kepada Bapak Ibu. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok saja, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing Bapak Ibu tadi sudah saya berikan sebuah contoh peristiwa atau sebuah ilustrasi di mana ada anak yang melakukan pelanggaran. Jadi dia bermain lempar-lemparan makanan di kantin dan tidak sengaja mengenai ibu kepala sekolah. Nah, jadi terjadilah percakapan antara Pak Joko
silakan Bapak Ibu kira-kira yang mana yang belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, dari 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Posisi mana yang dipraktikkan oleh Pak Joko? Dan yang terakhir, silakan Bapak Ibu menempelkan saja stiker yang sudah saya bagikan ya. Ditulis saja Pak menstabilkan identitas, lembar kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan, kemudian ditempelkan ke kalimat mana dia berada. Ya, silakan Bapak Ibu. Lima kebutuhan dasar. Kembali dulu. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, keras. Berarti ini mau ditempel. Yang ketiga yang mana kalimat yang menunjukkan dia menstabilkan identitas, yang mana rasa diterima. Yang mana menstabilkan identitas, yang mana memvalidasi tindakan yang salah, dan yang mana menanyakan. Seperti restitusi di sini mau ditempelkan. Iya. Ditulis ini saja. Kalimat yang mana? Jangan banyak Baik, sudah selesai mungkin Bapak Ibu ya. Ya, kesempatan pertama kami berikan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan. Kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Untuk jawaban nomor 1 yaitu kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi, yaitu kesenangan. Nomor 1. Jadi jawabannya kesenangan. Kelompok 2 dan 3 sama ya jawabannya? Oke, kita sepakat ya bahwa kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah kesenangan. Lanjut pertanyaan nomor 2, silakan kelompok 2. Siapa Judin? Pertanyaan nomor 2 itu dari 5 posisi kontrol, posisi manakah yang dipraktikkan oleh Pak Joko? Dijelaskan. Enggak itu. Validasi Manajer. tak manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 posisi kontrol, semua yang dipraktekkan oleh guru. Menurut kelompok kami itu kontrol manajer. Posisi kontrol. Posisi kontrol manajer. Tidak dapat. Yang mana di sini ya, Pak Joko mengatakan baiklah
Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini hanya untuk mencari, menyelesaikan sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti lakukan itu, ada alasannya ya. Pasti seru yang main lempar-lemparan makanan begitu. Terima kasih Bu. Gimana kalau 3 dan 1 sama? Sama. Jadi posisi yang diperankan oleh Pak Joko adalah posisi kontrol manajer. Baik, pertanyaan ketiga, silakan kelompok 3. Iya, dia paling jaga di situ, dia paling jaga. Dan memang ganteng. Iya. Makasih. Saya tidak ada saingan. Jadi soal nomor 3, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilisasikan identitas, validasi, tindakan dan mencari keyakinan. Jadi yang pertama itu di Pak Joko. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, mungkin presiden mudik, gitu. Begitu. Ya. Terus yang validasi tindakan salah yaitu Pak Joko, yaitu ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Terus mencari keyakinan yaitu Pak Joko. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian perlu tunjukkan, mungkin itu. Makasih. Mantap sekali jawabannya. Gimana kalau 1 dan 2 sama? Iya, jadi alhamdulillah ya. Jadi berarti Bapak Ibu guru PT SPM SMP Negeri 14 Bapak ini sudah sangat memahami terkait hukuman versus konsekuensi, sudah memahami 5 posisi kontrol guru, kemudian sudah memahami juga tahapan-tahapan restitusi. Selanjutnya mungkin sisa bagaimana kemudian kita mengimplementasikannya di kelas kita masing-masing. Itu yang susah. Iya, susah dan sangat banyak tantangannya. Tapi mari kita mencoba menghadapinya bersama, karena tidak mungkin tidak bisa kalau kita berkolaborasi, bekerja sama. Intinya mungkin itu. Jadi perlu ide visi yang sudah kita rancang bersama itu yang bisa mencapainya ya, karena kerjasama kita. Salah satunya adalah dengan penerapan budaya positif ini. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Masya Allah hari ini antusiasme Bapak Ibu sangat keren. Saya salut sekali karena meskipun sudah siang waktunya ngantuk, tapi alhamdulillah partisipasi Bapak Ibu sangat luar biasa. Sekian mungkin kegiatan kali ini. Saya ucapkan saya ucapkan juga terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang setia mendampingi kita sampai akhir kegiatan. Terima kasih banyak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang,